pulang ya Pak ya. Allah yang akan mudahkan jalannya gitu. Saya juga pengalaman pertama ke Mentawai. Ada yang sudah pernah ke Mentawai, Bapak Ibu? Ya seru ya, menyenangkan ya. Dulu saya udah niat udah 4 kali Pak, tapi alhamdulillah baru kemarin kesampaian. Cuacanya bagus ya, kemudian senanglah di sana. Artinya kadang-kadang saya mikir, seperti saya ditakut-takuti untuk tidak datang ke Mentawai ya, ternyata tidak sebegitu menakutkan yang seperti orang bilang. Walaupun mungkin memang saya kemarin masih di ibu kota kabupatennya ya, sehingga memang tidak terlalu medannya tidak terlalu berat mungkin gitu ya. Nah, tapi di kesempatan lain saya juga pengen ke pulau-pulau yang memang terpencil di sana. Ya kita melihat memang saudara-saudara kita di sana juga sangat-sangat butuh bantuan. Nah kembali lagi ke Sawalunto, kami juga sering berkomunikasi dengan Bapak Wali Kota. Terakhir itu kita memperjuangkan pahlawan asal Sawalunto, kemudian juga pemugaran makam ya, makam ya. Kemudian yang insya Allah tahun depan keluar ini ya, anggarannya adalah dari BNPB untuk sungai yang ada di sekitar Masjid Agung tadi. Yang mungkin selama ini ada banjir, sumbernya dari sana, sehingga memang ke depan kami dari Komisi 8 juga memang yang terus kita dorongkan bagaimana supaya bencana-bencana yang bisa dikurangi dampaknya atau bahkan dihilangkan. Ya contohnya adalah banjir Pak. Kalau banjir itu kan sebenarnya kita bisa melihat sumbernya itu dari mana ya, apakah sungai, apakah gorong-gorong atau bagaimana, sehingga kita berharap tahun-tahun ke depan tidak dengan masalah yang sama gitu. Kita banjir 20 tahun gitu ya Pak ya. Padahal kita tahu masalahnya di mana gitu. Nah, jadi ke depan memang yang kami dorongkan dari Komisi 8 untuk lebih memperkuat mitigasinya. Artinya kalau seperti gempa, kemudian tsunami, itu kan memang kita sebagai manusia mungkin bisa mengurangi saja resikonya. Artinya kita mendapatkan ilmu bagaimana kita saat evakuasi, larinya kemana sih gitu ya. Kalau zaman dulu kita lari ke kolong meja ya Pak ya. Nah kalau sekarang karena tsunami bukan di kolong meja, jadi ternyata ke tempat yang lebih tinggi. Jadi mungkin lebih kepada itu yang kita sosialisasikan kepada masyarakat. Nah tapi kalau seperti banjir, itu ternyata bisa dihilangkan seperti itu. Jadi lebih ke depan ke sana arahnya Pak. Dan saya juga menjadi salah satu pengawas nasional untuk COVID dari DPR RI, ada 30 orang. Alhamdulillah 1 orang dari Sumatera Barat saya. Sehingga saya harus keliling Indonesia Pak. Makanya kalau untuk vaksinasi tadi semangat ya Bapak Ibu. Karena COVID itu belum ada obatnya secara tepatnya, obatnya yang mana itu belum ada. Jadi seperti kita awal-awal tuh ya, disuruh minum jamu, disuruh berjemur segala macam ya. Sebenarnya itu bukan obat, tapi lebih kepada meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah ini Bu Sekdanya dokter ya, jadi mantap lah ke bawahnya ya, supaya masyarakat kita juga lebih menyadari bahwa pentingnya vaksinasi. Karena upaya yang bisa kita lakukan sekarang adalah mematuhi prokes, khususnya memakai masker dan juga vaksinasi ya. Dan nanti ke depan ini karena untuk umroh dan haji, alhamdulillah umrohnya sudah dibukakan oleh Kementerian dari pemerintah Arab Saudi, dari kerajaan. Alhamdulillah sudah dibukakan pintu untuk kita masyarakat Indonesia untuk dapat melaksanakan ibadah umroh. Namun demikian tentunya dengan syarat-syarat yang ditentukan. Salah satunya adalah vaksin gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau berangkat umroh ya, segerakanlah vaksinnya 2 kali biasanya dari Indonesia, dan nanti ada booster kalau untuk umroh. Ya misalnya biasanya di sini Sinovac ya, Sinovac, kemudian nanti di booster misalnya Moderna atau yang lain seperti itu. Baru kita bisa melaksanakan ibadah umroh. Dan tentu saja karena kita berharap bahwa haji ini juga dapat terlaksana di tahun depan, karena kita sudah 2 tahun tertunda hajinya ya Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang masuk dalam antrian. Untuk di Sumatera Barat, antrian kita itu kan sekitar 19-20 tahun. Sama rata-rata dengan masyarakat di seluruh Indonesia.
Tapi dengan adanya tertunda 2 tahun otomatis jadi nambah ya. Jadi ngantri lagi 23 tahun gitu. Nah, tapi untuk di Sulawesi itu 43 tahun antrinya. Nah, jadi kita masih termasuk yang dekat ya Bu ya. Di Sulawesi itu 43 tahun. Nah, jadi tentu kita berharap tahun depan tidak mundur lagi, akan panjang lagi ya. Kalau diundur-undur terus gitu. Nah, tentu ini ada perlu kerjasama kita semua, kesadaran kita semua. Karena menurut para ahli, ini COVID akan ada ledakan ketiga di bulan Desember Januari. Nah, tentu kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Kalau terjadi lagi ledakan ketiga di Desember Januari, ini tentu akan mempengaruhi untuk kita melaksanakan haji di tahun berikutnya. Karena pemerintah Arab Saudi juga pasti takut ya. Kalau misalnya dari Indonesia masih banyak yang positif, nah kalau kita ditutup lagi kan tentu kita rugi. Nah, sehingga walaupun di Sawah Lunto ini sudah melandai, angka kematian juga sangat kecil ya, terus vaksinasi juga sudah alhamdulillah bagus mencapai 50%. Artinya sama ini dengan nasional, bahkan lebih udah masuk di ranking ya Bu ya. Namun demikian kita tidak boleh lengah karena si mas corona itu masih ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kalau ini ya pakai aja masker, pakai masker, cuci tangan atau hand sanitizer, kuatkan daya tahan tubuh. Itu aja yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya tentu saya sekali lagi terima kasih untuk kegiatan yang luar biasa ini kepada seluruh keluarga besar Raudatul Jabal dan juga Pak Septa khususnya yang sudah mengundang saya mengkomunikasikan ini langsung kepada saya ya Pak ya. Beliau sangat bersemangat ini Pak. Iya, sangat bersemangat. Bu Lisda, kapan bisa berkunjung ke ini sekolah kami? Saya bilang insya Allah nanti pas kita ada ke Sawah Lunto nanti kita masukkan di dalam jadwal. Dan beliau komunikasi dengan staf saya Pak. Akhirnya alhamdulillah ya kita bisa dipertemukan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan semangat selalu untuk kita berikhtiar. Insya Allah nantinya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi kebanggaan kita semua ya, penerus bangsa khususnya untuk di Sawah Lunto ini tercapai cita-cita dan kita semua sehat. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.